Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Arifiani. Rinduκah kalian dengan sekolah? Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai ukuran sudut, di mana sebuah sudut jika diketahui dalam bentuk derajat, kemudian kita ubah ke dalam bentuk radian, dan sebaliknya, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Sudah siap untuk mempelajari materi selanjutnya? Ya, kalau sudah siap, dengarkan baik-baik ya. Perbandingan trigonometri itu dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama adalah sinus, yang kedua ada kosinus, kemudian yang ketiga ada tangen. Nah, tiga ini merupakan dasar. Kemudian ada sekan, ada kosekan, kemudian ada kotangen. Apa sih 6 perbandingan ini? Baru pertama kali dengar? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini sudah disajikan sebuah segitiga siku-siku, di mana ada salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Kemudian ada sudut, di sini katakanlah sudut theta. Nah, untuk penamaannya, ini sebenarnya untuk mempermudah dalam menghafal saja. Jadi, sisi yang berada di depan siku-siku. Jadi ada sebuah sudut siku-siku, kemudian di depannya ini adalah sebuah sisi AC. Nah, ini dinamakan dengan sisi miring. Kenapa dinamakan dengan sisi miring? Karena ini merupakan sisi terpanjang atau dengan kata lain biasa disebut dengan hipotenusa. Kemudian sisi yang berada di depan sebuah sudut. Jadi di sini ada sudut theta, kemudian ada sisi yang berada di depan sudut theta, ini dinamakan dengan sisi depan, AB. Jadi AB ini dikatakan dengan sisi depan. Kemudian di antara sudut yang diketahui dan siku-siku, di antara sudut theta dan siku-siku, ini dinamakan dengan sisi samping. Oke, jelas? Lanjut. Nah, perbandingan trigonometri itu masih erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Yang pertama ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi di sini ada sin theta. Sinus itu biasanya disebut dengan sin theta. Sin theta ini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depan, tadi sisi depan dari sudut dibanding dengan sisi miring. Atau biasa disebut juga sin demi, sin depan miring. Kemudian ada cos theta. Cos theta itu merupakan perbandingan dari sisi samping per miring. Jadi cos theta itu samping per miring atau BC per AC atau bisa juga disebut dengan cosami, cos samping miring. Kemudian ada tangen theta. Tangen theta di sini merupakan perbandingan dari depan dibanding dengan samping atau AB dibanding dengan BC atau disebut juga dengan tan desa, tangan depan samping. Jelas? Selanjutnya, kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan, sekan, dan kotangen ini masih erat kaitannya dengan mencari perbandingan seperti sinus, kosinus, dan kotangen. Nah, untuk kosinus theta, jadi untuk cos theta ini merupakan perbandingan dari samping per miring, kan kosami ya, berarti kosami samping per miring. Sedangkan sekan itu merupakan perbandingan dari miring per samping. Apa sih hubungannya? Nah, ternyata hubungannya adalah sekan ini merupakan kebalikan dari kosinus. Kemudian untuk sin theta, sin ini merupakan perbandingan dari depan per miring. Sin demi depannya Y, miringnya R. Jadi sin theta itu Y per R. Nah, setelah dicari, ternyata kosekan itu merupakan perbandingan dari miring per depan atau R per Y. Hubungannya apa? Nah, ternyata kosekan merupakan kebalikan dari sin. Untuk tangen, tan desa.
depan per samping atau Y per R. Nah, untuk kotangan itu merupakan samping per depan, atau dengan kata lain, kotangan itu merupakan kebalikan dari tangen. Jadi intinya kalian cukup menghafalkan 3 ini, cos, sin, dan tangen, maka kalian bisa mencari sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, silakan rumusnya dihafal baik-baik ya. Contoh soal yang pertama. Pada segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi-sisinya A sama dengan 3 cm, B sama dengan 4 cm, dan C sama dengan 5 cm, maka carilah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Panjang sisi-sisi A, jadi A sama dengan 3 cm. A ini merupakan sisi yang berada di depan sudut A. Jadi ada sudut A, kemudian sisi di depannya ini dinamakan dengan sisi A. Ada sudut B, maka sisi di depan sudut B ini dinamakan dengan sisi B. Disimbolkan dengan B kecil. Kemudian ada sisi C, ada sudut C, maka sisi yang berada di depan sudut C ini dinamakan dengan sisi C, disimbolkan dengan C kecil sama dengan 5 cm. Nah, jika sudah diketahui segitiga siku-siku seperti ini, maka kalian diminta untuk mencari nilai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi, sin alfa, sin itu merupakan perbandingan dari alfanya di sini, berarti depan per miring. Atau A per C, maka 3 per 5. Kemudian, cos alfa, cos sami, samping per miring. Sampingnya B, miringnya C, jadi B per C atau 4 per 5. Kemudian tangen alfa, desa, depan per samping. Depannya berapa? A, 3. Sampingnya berapa? B, 4. Jadi 3 per 4. Kemudian untuk kosekan, itu kan tadi sudah dibilang bahwa kosekan itu merupakan perbandingan dari sinus ya. Jadi tinggal dibalik saja. A per C, maka kosekannya adalah C per A atau 5 per 3. Sekan itu merupakan kebalikan dari kosinus. Jadi kalau kosinusnya 4 per 5, maka sekannya adalah 5 per 4. Maaf, ada suara motor. Kemudian untuk tangen, tadi tangannya 3 per 4, maka kotangannya adalah kebalikan dari tangan, yaitu berapa? 4 per 3. Paham? Nanti kalau belum paham silahkan dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Kemudian contoh soal yang kedua. Misalkan ada sudut alfa, merupakan sudut lancip, sehingga sin alfa sama dengan 4 per 3. Maka carilah perbandingan trigonometri untuk lainnya. Sin itu perbandingan dari apa? Depan per miring. Oke. Nah, ini pura-puranya tiganya belum tahu. Jadi sin itu perbandingan dari depan dari sebuah sudut dan miring. Jadi 4 per 5. Tiganya ini belum tahu ya. Nah, untuk mencari angka 3 di sini berarti kita gunakan apa? Ya, benar, kita gunakan Pythagoras. Jadi AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat, sisi terpanjang kuadrat dikurangi dengan sisi yang lainnya, AC kuadrat. Atau AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, sehingga AB-nya menghasilkan 3. Setelah AB menghasilkan 3, maka kalian diminta untuk mencari perbandingan sisi yang lainnya, yaitu cos. Cos alfa sama dengan 3 per 5. Cos itu kan berarti sami ya, cos samping miring. Tan depan samping, depan alfa samping alfa, berarti 4 per 3. Kemudian kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus ya. Kosekan merupakan kebalikan dari sinus, yaitu kalau sinusnya 4 per 5, maka kosekannya adalah 5 per 4. Kemudian sekan kebalikan dari kosinus, yaitu 5 per 3. Kotangan kebalikan dari tangan, 3 per 4. Seperti itu. Oke, paham? Nah, sekarang ada latihan. Are you ready? Yes. Oke, kita latihan ya. Jika carilah nilai dari 6 perbandingan trigonometri dari tiap-tiap segitiga berikut. Jadi di sini saya berikan 2 buah segitiga A dan B, sama-sama sudutnya alfa. Cuma ini rada miring-miring, jadi kalian harus hati-hati menentukan mana depan, mana miring, mana samping. Ingat bahwa depan itu merupakan sisi di depan sudut alfa. Kalau miring itu berarti merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Kalau samping berarti sisi yang berada di sampingnya atau di antara sudut dan di antara siku-siku.
itu harus kalian pahami. Depan, samping, miring. Kemudian nanti kalian mencari sin cos tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangannya nanti mengikuti. Nah, kemudian latihan yang kedua, carilah nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa pada segitiga siku-siku jika siku-sikunya berada di C. Jadi di sini kalian gambar segitiga dulu. Kemudian tentukan segitiga siku-sikunya itu berada di C. Kemudian diketahui panjang sisinya A sama dengan 8. Ingat, A ini merupakan sisi yang berada di depan sudut A. Tadi sudah dibahas pada latihan pertama ya. Kemudian dan B-nya sama dengan 6, maka C-nya berapa? Nanti kalian diminta untuk menentukan sin, cos, dan tangen. Oke. Silakan ini kalian kerjakan sebagai latihan. Dicoba ya. Kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak akan tahu kalian sudah paham atau belum. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometrik di berbagai kuadran. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.